Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Josodipuro yang ada di kota Surakarta ini. Pada saat ini kita akan mengikuti ringkasan singkat dari Sekolah Sahabat dan mengenai firman Tuhan di sepanjang satu minggu ini berjudul apa? Menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Kita akan memasuki di pelajaran hari Selasa dengan judul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian pertama. Tetapi sebelumnya, mari kita undang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita agar lebih tertuju kepada firman yang akan kita mau dengarkan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Bapa di surga, kami akan mengikuti pembahasan firman-Mu ringkasan Sekolah Sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Josodipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya Tuhan terlebih dahulu membukai hati dan pikiran kami dan menjamah pikiran kami, hati kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dalam kehidupan dan kerohanian kami. Dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini Bapak. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalaupun ada yang lemah iman tolong Tuhan kuatkan. Agar kami dapat menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan judul di hari Selasa 19 November 2024 dikatakan apa? Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian pertama. Dalam sebuah diskusi dengan para pemimpin agama tentang identitasnya, Yesus menegaskan otoritas kitab suci. Sekilas tampaknya tidak perlu baginya untuk melakukan hal ini karena para pemimpin agama itu percaya pada kitab suci. Namun demikian bahkan kepada mereka pun Yesus menekankan otoritas kitab suci. Dan ia melakukannya untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya, tidak peduli betapa kerasnya hati mereka, dan tidak peduli seberapa kerasnya usaha mereka untuk melawan keyakinan mereka. Jadi pada saat itu Yesus berdiskusi dengan ahli-ahli agama dan pemimpin-pemimpin agama yang ada di Bait Suci. Dan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa ia adalah utusan atau dia adalah anak Allah, Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan yang menguatkan itu adalah dalam diskusi itu adalah para pemimpin agama itu menanyakan tentang identitasnya. Yesus menegaskan otoritas kitab suci. Jadi apa yang tertulis di kitab suci itu itulah harus yang kita ikuti. Itulah harus yang dipertahankan. Sebenarnya orang-orang pintar ini mereka tahu memang apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Tetapi apakah mereka mau mengakuinya? Sementara itu Yohanes mencatat banyak kutipan langsung dan kiasan dari perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapan janji perjanjian lama tentang Mesias. Dan banyak hal yang menunjukkan bahwa bagaimana Yesus ini sebagai menunjukkan otoritasnya sebagai Mesias. Yang menunjukkan dirinya adalah putra tunggal Bapa. Bukan hanya Yohanes tetapi juga Petrus, Paulus, Matius, Markus, Lukas dan semua penulis perjanjian baru dibawa ilham Roh Kudus. Berkali-kali menekankan bahwa kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke tata Allah adalah penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Dan meskipun Yesus terus-menerus menunjukkan kepada para murid tentang kitab suci yang menubuatkan pelayanannya, kapankah para murid akhirnya mengerti bahwa kitab suci menunjukkan kepadanya? Hanya setelah dia mati dan dibangkitkan dan menempatkan diri kepada mereka, barulah mereka akhirnya mengerti kemudian. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya bahwa kitab suci akan perkataan yang telah diucapkan Yesus yang terdapat dalam Yohanes 2:22. Bagaimana Kristus meyakinkan murid-muridnya? Pertama mereka tidak percaya dan kurang yakin. Tetapi setelah melihat Yesus mengalahkan kematian itu, Yesus mengalahkan maut, mereka teringat dengan akan perkataan Yesus Kristus.
bahwa itu sudah ada tertulis di dalam kitab suci. Jadi begitu juga dengan kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mulai melihat bagaimana otoritas Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menunjuk kepercayaan kita bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Sebagaimana dikatakan di sini, Yesus melakukan banyak tanda yang menjadikannya pribadi yang istimewa. Tidak diragukan lagi, tidak seorang pun dapat menyangkal bukti. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan dikatakan juga di sini apa? Bukti kedua yang Yesus sampaikan sebagai bukti misi ilahinya adalah kesaksian kitab suci, yaitu perjanjian lama. Yesus menggunakan kisah-kisah Alkitab untuk menjelaskan misinya. Misalnya ia berbicara tentang ular yang diangkat oleh Musa. Dengan demikian menyatakan bagaimana ia akan mati dan makna pengorbanannya itu. Beberapa orang mengakui Yesus sebagai Mesias yang diberitakan oleh Musa dan para nabi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, dan penulis-penulis perjanjian baru lainnya berulang kali menggarisbawahi di bawah ilham Roh Kudus bagaimana kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke takhta Allah merupakan penggenapan dari apa yang telah diumumkan dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pelajaran renungan kita pada sore hari. Apa yang telah dinubuatkan, Yesus menggenapinya. Dan juga pada saat kedatangan Kristus nanti yang kedua kali adalah menggenapi yang telah dinubuatkan. Apakah kita bersedia untuk nanti mengikuti Kristus? Dan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita bersama-sama ada di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai ringkasan sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati firman ini ke dalam hati dan pikiran kami, Bapak. Agar ini dapat bertumbuh dan menguatkan iman kami, lebih percaya dan lebih yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kami sembah dalam kehidupan kami ini. Melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan melalui kasih Roh Kudus, sehingga kami dapat merasakan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus, kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami, Bapak. Berkati dan lindungi kami, Pak, Bapak, di sepanjang istirahat kami di malam ini. Jauhkan kami dari hal-hal tidak berkenan dalam kehendak-Mu. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.